Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Solikan. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mempersiapkan sebuah webinar online. Tutorial ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, supaya bila dari teman-teman sudah ada yang bisa, maka tidak perlu dilihat atau di-skip saja. Dalam mempersiapkan webinar online, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat poster kegiatan. Yang kedua adalah membuat form pendaftaran online. Yang ketiga, membuat form presensi online. Yang keempat, membuat template sertifikat. Yang kelima, mengirim sertifikat secara auto. Ya, ada 5 hal yang akan kita bahas di tutorial berseri kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memulai membuat form pendaftaran online. Form pendaftaran online ini dibuat menggunakan Google Form. Silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun Gmail-nya. Ya, setelah terbuka Google Drive, yang perlu dilakukan pertama adalah kita membuat folder baru, supaya nanti yang kita buat itu tidak akan lari kemana-mana, jadi tetap dalam satu folder. Ini yang jarang sekali diperhatikan. Klik plus baru, kemudian buat folder. Saya beri nama latihan webinar online. Klik buat. Nah, di sini akan muncul folder latihan webinar online. Saya klik 2 kali. Jadi kita akan membuat segala sesuatu tentang webinar ada di folder tersebut ya. Jangan sampai lari di folder yang lain. Ini untuk memudahkan manajemen data. Untuk membuat form pendaftaran, kita klik baru, kemudian kita pilih lainnya, Google Formulir, kemudian kita pilih formulir kosong. Ya, kita klik buat dan bagikan. Ya, ini adalah tampilan awal formulir. Kita klik pada formulir tanpa judul. Kita beri nama form pendaftaran latihan webinar. Kemudian deskripsi formulir kita beri tanggal, bulan, tahun. Ya, ini saya tulis hari saja. Hari, tanggal, bulan, tahun. Ya. Pertanyaan pertama, saya klik nama. Kemudian ini otomatis mendeteksi jawaban singkat. Nah, bagian wajib diisi ini kita klik aktifkan, supaya ketika calon peserta tidak menuliskan nama, maka dia tidak akan bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, supaya lebih cepat, kita klik saja di sini duplikasi ya. Kita tulis email. Biasanya peserta itu banyak mengisi email di mana emailnya banyak yang typo ya. Gmail contohnya, tulisnya dia Gomail atau Gmail. Nah, di sini biasanya saya memberi keterangan, tolong diperhatikan tipenya, ya, supaya ada perhatian. Jadi calon peserta ketika mengisi email itu ada perhatian, dibaca ulang. Ya, kemudian saya tambahkan duplikasi nomor HP atau WA. Ya. Ini nomor HP juga penting. Bila mana ada kesalahan di email, nanti kita bisa menghubungi lewat HP atau WA. Ya, kita duplikasi lagi. Kemudian pekerjaan. Ini juga penting sebagai database dari webinar kita ya. Untuk pekerjaan kita bisa memilih kotak centang ya. Kita bisa memilih ini. Opsi 1 misal dosen. Kita klik lagi, tambahkan opsi guru. Kita tambahkan opsi mahasiswa. Tambahkan opsi umum. Boleh umum, bisa juga kita tidak pakai umum tapi kita tambahkan lainnya. Maka di sini akan muncul lainnya dan peserta harus mengetik pekerjaannya.
Ya, tambah satu lagi, asal instansi. Ya, saya jawab singkat. Ya, kemudian asal kota. Ini kita sudah mendapatkan form. Terkait isiannya nanti bergantung dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sendiri. Saya coba preview. Perhatiin yuk. Nah, ini yang akan dilihat oleh calon peserta. Nama, ini harus diisi. Kalau kelewatan nanti ada peringatan ya. Email, nomor WA, pekerjaan, ya, asal instansi, asal kota, kirim. Oke. Kalau dirasa sudah cukup, kita buka dulu setting karena ini menggunakan email dari instansi. Kita buka setting, maka di sini batasi untuk pengguna di Stekom dan organisasi terpercayanya ini dimatikan. Karena email ini adalah email instansi, bukan email pribadi ya. Kalau email pribadi tidak muncul seperti ini ya. Jadi ini jangan dicentang. Kalau dicentang maka selain dari Stekom dia tidak bisa masuk. Ya, saya simpan di sini. Ya. Kemudian link yang kita bagikan ada di sini ya. Kita klik kirim, kemudian kita klik link. Nah, kita salin. Ini adalah link yang kita bagikan. Tentunya link panjang seperti ini kita susah mengaksesnya kalau kita tempel di poster. Maka perlu pihak ketiga untuk memperpendek URL. Meskipun ini juga bisa diperpendek ya. Nah, seperti ini. Tapi tetap saja angkanya atau hurufnya adalah acak. Nah, untuk memperpendek supaya bisa terbaca, biasanya saya menggunakan s.id ya. Saya buka s.id, enter. Kita harus mendaftar terlebih dahulu, kemudian login. Bisa menggunakan akun Google. Saya coba masuk dengan akun Google saya. Ya, akan muncul seperti ini ya. Nah, link yang sudah kita salin tadi dari sini kita masukkan ke tautan saya, Ctrl V ya. Dia otomatis menyingkat ya di sini. s.id KEZYN. Ini kita bisa menggantinya. Kita klik ganti, lalu kita tulis sesuai keinginan kita ya. Misal saya beri nama pendaftaran web latihan, web latih gitu aja ya. Nanti silakan namanya disesuaikan. Saya klik centang. Nah, di sini new short link has been set. Ya, jadi ini sudah bisa dipakai. Kalau nanti ada peringatan berarti sudah pernah dipakai orang lain, tinggal diganti saja kata-katanya. Nah, ini yang kita salin. Oke, saya simpan dulu di notepad. Ya. Link pendaftarannya adalah s.id pendaftaran web latih. Ini yang akan kita tampilkan pada poster webinar. Saya akan mencoba membuka ini menggunakan browser yang lain ya, dan akan saya mencoba mengisinya ya, supaya kita tahu nanti responnya seperti apa. Saya buka di sini. Saya menggunakan tautan yang sudah saya sederhanakan dengan SID. Saya coba menulis nama, kemudian email, ya, kemudian nomor HP saya. Oh, kalau tidak berupa angka ada peringatan. Pekerjaan, asal instansi, asal kota, Kudus, saya kirim. Nah, ini calon peserta sudah berhasil mengisi form pendaftaran. Kita coba lihat di bagian adminnya ya. Nah, di sini akan muncul respon. Kita klik respon, maka kita bisa tahu berapa orang yang memberikan tanggapan, kemudian ringkasan pertanyaannya. Ada semua di sini. Kalau sudah banyak sekali, kita bisa merekapnya ya. Dan merekap ini auto save ya. Ya, kita klik membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru, buat. Ini adalah rekap dari form pendaftaran. Nanti akan muncul di spreadsheet sini ya. Dan ini otomatis ketika nanti ada mendaftar lagi, otomatis masuk di spreadsheet.
Oh ya, di sini kenapa formulir tanpa judul ya? Kita lihat di sini dulu di pertanyaan. Nah, kita klik bagian formulir tanpa judul. Nanti akan muncul judulnya sesuai di sini. Tadi ada yang terlewat. Ya, ini juga boleh di rename ya. Rekap peserta web latihan ya. Oke. Saya akan mencoba lagi mendaftar di sini supaya kita tahu proses update datanya. Saya beri nama Solim. Nah, ini kita sudah. Kita coba lihat di sini. Ini otomatis masuk ke spreadsheet ya. Jadi jangan khawatir ketika kita sudah buka spreadsheetnya, ini tetap bisa update. Nah, bila mana nanti sudah kita tutup form pendaftaran, kita sudah mendapatkan misal 500 peserta. Nah, nanti kita membuat informasi tentang webinar kita kirim ke email masing-masing ya. Dan secara serentak, kita bisa mengirim secara serentak. Ya, caranya kita buka Gmail. Di sini kita tulis baru ya, tulis baru. Subjeknya kita tulis dulu pemberitahuan keikutsertaan latihan webinar misal. Ya, nanti di sini ditulis. Yang perlu ditulis di sini apa saja? Yang pertama adalah informasi bahwa nama tersebut sudah menjadi peserta. Kemudian diberikanlah di sini link dari streamingnya, baik berupa Zoom maupun berupa live streaming YouTube. Di sini kata pengantar, kemudian tulis link Zoom, tulis link streaming YouTube ya. Jadi semua informasi di sini. Kemudian tulis no HP atau kontak untuk informasi. Ya, ada 4 hal ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan. Nah, kemudian penerima email ini kita bisa lebih dari 1 ya. Nah, kita seleksi semua email yang masuk. Nah, ini belum ada ya. Kita klik kanan, kemudian copy ya, salin ya. Nanti dimasukkan ke penerima. Ctrl V. Meskipun ini sampai ratusan email itu bisa. Dan nanti ketika emailnya tidak valid, di sini akan muncul merah. Ya, akan muncul merah di sini. Sehingga kita harus mengedit emailnya. Nah, ini mungkin bagian yang kesulitan ya, karena calon peserta itu kadang menulis secara kurang tepat. Gmail ditulis Gmail dan lain sebagainya. Itu memang masalah-masalah kecil yang pasti ada di form pendaftaran online. Ya, setelah selesai, kemudian klik kirim. Maka semua informasi tentang webinar itu bisa tersampaikan ke email masing-masing tanpa kita mengetik satu-satu. Ya, baik, seperti itu untuk tutorial kali ini. Kita bertemu di tutorial berikutnya, masih tentang latihan webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.